Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bersama bagian firman Tuhan untuk David's Man Bible Study. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk seri khotbah di atas bukit. Kita sudah membahas pasal yang kelima. Dan kali ini kita masuk pada pembahasan berikut di pasal yang keenam. Dan bagian ini kita akan melihat dari pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 sebagai bagian pertama atau part 1 dari pembahasan di Matius pasal yang ke-6 ini. Dan di sini kita akan lihat bahwa dari rangkaian pengajaran atau khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ini, Tuhan Yesus mulai membahas beberapa hal dalam praktek keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi seperti sebelumnya, isunya ada pada sikap hati yang tidak benar yang akan Tuhan luruskan di sini, di mana praktek-praktek keagamaan itu dilakukan dengan motivasi atau niatan hati yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Nah, di sini kita akan lihat Yesus berbicara mengenai hal beramal, hal berdoa, dan hal berpuasa. Dan di sini dia mau meluruskan bagian dari disiplin rohani orang-orang Farisi ini dengan mereka menunjukkan satu sikap atau tindakan yang agamawi, tetapi di dalamnya justru dengan motif hati yang salah. Di sini kita perhatikan, nanti kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mengutuk praktek-praktek itu, tetapi dia memperingatkan kita untuk memastikan bahwa sikap hati kita berada pada jalur yang benar dalam kita menunjukkan atau melakukan tindakan-tindakan keagamaan atau hal-hal keagamaan yang kita lakukan di sana. Karena itu sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Allah izinkan kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, memberikan kami kekuatan, hikmat, penyertaan dari Allah sendiri, memampukan kami oleh kuat kuasa Roh-Mu, menolong kami oleh kekuatan dari Allah sendiri. Ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan melihat Matius pasal yang ke-6 ini, dan sebenarnya seri ini cukup panjang kalau kita mau membahas 3 bagian utama yang tadi saya sempat singgung di atas mengenai hal beramal, hal berdoa, dan hal berpuasa. Oleh karena itu, paling tidak kita akan membagi bagian ini menjadi 2 bagian besar. Dan kita akan melihat kali ini bagian pertama dari bagaimana Yesus bicara mengenai hal beramal dan mengenai hal berdoa. Dan di sini hal pertama yang kita lihat adalah tentang hal beramal atau bagian dari praktek keagamaan yang dibahas di sini. Ayat 1 hingga ayat yang keempat, Matius pasal yang ke-6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di sorga melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah saudara, di sini Tuhan Yesus meluruskan penerapan yang salah dari cara-cara beragama. Isu yang terjadi di sini yaitu bahwa mereka beramal atau membantu orang-orang yang berkekurangan, di mana sebenarnya itu adalah tindakan yang mulia, tetapi justru dilakukan dengan niat hati untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Dan hal ini kalau kita mau jujur bukan saja terjadi pada zaman Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, tetapi juga pada zaman kita. Nah, saya mengutip dari Warren Wiersbe, dia mengatakan bahwa apakah ini berarti memberi secara terbuka itu salah? Apakah semua pemberian harus bersifat anonim atau tidak diketahui? Belum tentu. Karena semua orang di gereja mula-mula tahu bahwa Barnabas telah memberi dari hasil penjualan tanahnya. Saudara bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 34 sampai 37. Kemudian ketika anggota jemaat mula-mula meletakkan uang mereka di kaki para rasul, itu tidak dilakukan secara rahasia. Orang tahu akan hal itu. Nah, perbedaannya tentu saja adalah pada motif hati dan cara melakukannya. Kontrasnya adalah Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Bahwa mereka mencoba menggunakan apa yang mereka miliki, yaitu hasil penjualan tanah mereka, untuk membuat orang berpikir bahwa mereka lebih rohani daripada yang sebenarnya. Artinya bahwa mereka bersifat munafik di sana. Mereka melakukan itu hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, sedikit juga catatan di sini, saudara. Saya mau membuat sebuah keseimbangan di sini. Bahwa terkadang dalam dunia pelayanan pun kita menghadapi hal-hal yang seperti itu. Bahwa
ada hal yang memang harus kita dokumentasikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban yang ada. Sehingga tidak serta-merta bahwa semua pemberian itu harus bersifat tersembunyi. Ingat kembali poinnya ada pada niat hati. Dan tentu kita akan bisa melihat bahwa hal di mana kita mendokumentasi dan melaporkan hal itu dengan niatan untuk pertanggungjawaban atau untuk sekedar hanya pamer. Nah ini kembali saudara, terkadang garis itu begitu tipis sehingga saat kita melakukan semua itu, poinnya adalah bagaimana kita menguji hati kita pribadi lepas pribadi. Nah ini bagian pertama. Jadi saya merasa bahwa kita tidak perlu mengelaborasi hal ini lebih jauh karena kita semua tahu bahwa prinsip utamanya dalam memberi adalah mengenai sikap hati dan bukan untuk pengakuan diri, untuk supaya orang lain memuji kita, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dari sini saudara kita akan masuk hal berikut yang Yesus bahas mengenai hal berdoa. Dan di sini kita akan melihat tentang pengajaran yang sangat terkenal yaitu mengenai doa Bapa kami. Nah karena bagian ini cukup panjang dan akan ada banyak hal yang akan kita bahas di sana. Sehingga hal berdoa ini saya bagi menjadi dua bagian besar. Kita akan bahas dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10 sebagai bagian pertama dari pembahasan kita di sini mengenai doa Bapa kami ini. Nah saudara, ini hal yang penting karena setiap orang Kristen tentu sejak kecil sudah diajarkan doa ini. Dan bahkan banyak dari kita yang menghafal doa ini. Nah sekarang inilah saatnya untuk kita bukan hanya sekedar menghafal tapi memahami lebih jauh apa yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami ini. Pertama yang kita perlu lihat adalah pengantar kepada doa Bapa kami ini. Latar belakang dari pengajaran Yesus mengenai doa Bapa kami. Lihat di ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, sebelum kita melihat pengajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami ini, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan prinsip doa yang benar. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita di sini. Pertama, bahwa doa itu jangan munafik. Ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, asumsinya bahwa ada orang yang berdoa seperti orang munafik. Nah kata munafik ini dalam bahasa aslinya memberi kesan artinya sesuatu yang dilakukan dengan berpura-pura. Seperti orang yang memakai topeng. Artinya bersikap bukan seperti yang sebenarnya. Hanya acting begitu maksudnya. Nah menyedihkan bahwa ada orang-orang bahkan tidak menyadari mereka sedang berakting dalam kehidupan rohani mereka. Ada sebuah teguran yang penting untuk kita simak di sini. Bahwa dosa itu bukan saja berupa hal-hal buruk atau jahat yang kita lakukan. Tetapi bahkan bisa menyusup ke dalam tindakan rohani yang kita lakukan seperti bahkan dalam hal berdoa ini. Sehingga yang harus dijaga adalah sikap hati saat kita datang di hadapan hadirat Allah. Bukan dengan sikap munafik dan berpura-pura, tetapi dengan kerendahan hati yang jujur. Nah mengutip dari Martin Lloyd Jones, dia mengatakan bahwa inti dari ajaran Alkitabiah tentang doa adalah bahwa pada dasarnya itu adalah mengenai watak. Ini mengenai kerendahan hati. Ini mengenai keadaan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang-orang yang munafik ini berdoa? Atau sikap mereka di dalam doa-doa mereka. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Mereka berdoa dengan mencari tempat-tempat umum agar orang melihat bagaimana rohaninya mereka itu. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh berdoa di tempat umum. Sebab lihat Tuhan Yesus sendiri menyebut di sini tentang hal rumah-rumah ibadat. Tentu orang berdoa di rumah ibadat. Yang menjadi persoalan di sini adalah sikap hati dan niatan hati di dalam doa itu. Pada saat berdoa itulah yang ditegur oleh Tuhan. Bahwa di mana tujuan mereka adalah supaya mereka dilihat orang. Bagi mereka ini Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bahwa karena tujuan mereka adalah untuk dipuji, maka mereka sudah mendapat pujian dari manusia. Tetapi ingat, Allah melihat hati. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap doa yang benar? Ayat yang ke-6.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini bukan berarti bahwa setiap doa itu harus kita masuk ke dalam kamar dan tersembunyi. Tetapi poinnya adalah bahwa doa itu sesuatu yang bersifat hubungan yang pribadi, yang akrab dengan Tuhan kita. Perhatikan bahwa kita bisa melihat dalam catatan Alkitab, Yesus sering berdoa secara pribadi tanpa dilihat orang. Contoh, Markus 1 ayat 35. Begitu pula Elisa, 2 Raja-Raja 4 ayat 32 dan seterusnya. Daniel juga berdoa tanpa harus dilihat orang. Daniel 6 ayat 10 dan seterusnya. John Stott memberikan komentar demikian. Sebab ia, Allah, bukan melihat penampilan lahiriah saja, tetapi hatinya. Bukan hanya orangnya yang sedang berdoa. Inti doa Kristiani ialah mencari wajah Allah. Di balik segala doa sejati tersimpul percakapan yang awalnya dimulai oleh Allah sendiri. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Kemudian lihat ayat yang ke-7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan, dan Allah mau kita jujur di hadapannya, sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu, bahkan sampai kepada kedalaman hati kita. Doa bukan untuk merubah Allah, tetapi untuk merubah kita. Ini bukan berarti bahwa doa yang panjang dan dalam bersyafaat itu salah, tetapi kembali persoalannya adalah kepada sikap hati. Bahwa di mana orang menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Sebuah permohonan di dalam doa bisa menjadi sebuah doa yang bertele-tele jika yang keluar hanya ocehan kata-kata tanpa keinginan hati yang tulus untuk mencari kehendak Tuhan. Nah, sebagai catatan lihat di ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ada yang kemudian bertanya, untuk apa berdoa kalau Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan? Ingat saudara bahwa Allah memang sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita memintanya. Tetapi kitalah yang tidak tahu dengan benar apa yang kita butuhkan. Dan doa menolong kita untuk menyadari hal itu, di mana kita mencari kehendak Allah dan bertekun di dalam pergumulan doa itu. Ini memberikan kepada kita sikap hati yang benar saat Allah bekerja dalam hidup kita melalui pergumulan-pergumulan yang kita doakan itu. Mungkin ada doa yang Tuhan tidak jawab atau belum jawab, atau bahkan mungkin ada yang langsung dijawab. Ingat bahwa yang berdaulat di sini adalah Allah, yang dengan hikmatnya tahu kapan dan bagaimana Dia menjawab doa itu sesuai dengan tujuannya untuk bekerja di dalam dan melalui kita. Nah, dengan pengantar ini Tuhan Yesus selalu mengajarkan doa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini juga dicatat di dalam Lukas, tetapi dengan versi yang lebih pendek. Lukas pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Nah, ini menimbulkan pertanyaan bahwa mana doa Bapa Kami yang asli atau yang benar dari dua catatan yang sepertinya berbeda ini? Jawabannya adalah kedua-duanya benar. Nah, dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan berikut. Ada yang berpandangan bahwa Lukas tidak mencatat doa Bapa Kami itu dengan lengkap. Tetapi pandangan ini tidak begitu kuat. Sebab jika kita mensurvei Injil Lukas, justru Injil Lukas mencatat begitu banyak doa dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Dibandingkan dengan Matius, dibandingkan dengan Markus, dibandingkan dengan Yohanes. Contoh, dia mencatat doanya Zakaria, doanya Simeon, doanya Hana, doa-doa Tuhan Yesus selama pelayanannya. Sehingga akan cukup aneh jika dia tidak mencatat bagian ini dengan lengkap. Yang berikut, pandangan yang berikut bahwa karena Tuhan Yesus adalah pengkhotbah keliling, sehingga mungkin saja doa Bapa Kami ini Tuhan Yesus ajarkan di tempat yang berbeda dengan formulasi yang sedikit berbeda. Satu tempat dicatat oleh Matius dan di tempat lain dicatat oleh Lukas. Jika kita perhatikan dengan lebih teliti formulasi doa Bapa Kami ini, maka formulasi di dalam Matius itu lebih untuk tujuan liturgis, dipakai untuk ibadah oleh gereja mula-mula. Bahwa pada bagian akhir kita bisa perhatikan dengan lebih detail di sana. Ada yang disebut dengan doksologi di sana, pengagungan yang terdapat dalam liturgi-liturgi ibadah. Matius mencatat hal ini. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagian ini dikenal dengan istilah doksologi. Nah, sedangkan Lukas mencatat fakta kejadian di mana Tuhan Yesus sedang mengajarkan doa itu kepada murid-muridnya. Dan yang berikut, bahwa kita harus ingat, para penulis Alkitab adalah orang-orang yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menulis kitab suci, yang mana setiap bagian di dalamnya adalah apa yang Allah ingin untuk ada di sana. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan di sini mengenai catatan doa Bapa Kami di dalam Matius dan di dalam
Lukas. Kembali mungkin sederhananya kita bisa lihat bahwa tujuan penulisan Matius adalah untuk tujuan liturgis. Karena itu ada bagian yang tidak dicatat di dalam Injil Lukas di sana. Nah kemudian saudara, lihat di ayat yang ke-9, kita masuk dalam pembahasan mengenai doa Bapa kami ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Dan Yesus mengatakan karena itu berdoalah demikian. Ini menunjukkan bahwa doa Bapa kami ini menjadi pola kita dalam kita berdoa. Dalam perenungan doa kita. Ini bukan dianggap sebagai mantra khusus bahwa harus verbatim. Kata demi kata itu harus diucapkan. Tetapi di sini perhatikan bahwa yang menjadi poin di sini ketika Yesus berkata karena itu berdoalah demikian. Bukan untuk kita sekedar mengkopi doa itu. Bukan berarti salah kalau saudara mengucapkan doa Bapa kami. Bukan. Tetapi bahwa ini adalah pola yang sedang Tuhan tunjukkan mengenai sebuah doa yang penting untuk kita lihat atau doa yang benar. Nah di sini dimulai dengan Bapa kami yang di sorga. Tuhan Yesus mengajar orang-orang yang percaya untuk memanggil Allah sebagai Bapa mereka, Bapa sorgawi. Dan hal ini sejalan dengan apa yang dicatat dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam hal ini ada catatan penting yang harus kita lihat bahwa hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diberikan hak untuk memanggil Allah Bapa Surgawi mereka. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 42-44, dalam menanggapi ketidakpercayaan orang-orang Yahudi yang menolak dan menentang pelayanannya, Tuhan Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Jadi jelas bahwa hanya mereka yang percaya kepada Kristuslah yang berhak memanggil Allah Bapa mereka. Implikasi berikut dari iman bahwa Allah adalah Bapa Surgawi kita, maka kita bisa percaya kepada kasih, perhatian, perlindungan, dan penyertaannya. Matius 7 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." David Guzik mengatakan demikian untuk memberikan komentar pada bagian ini. Ketika kita mengatakan Bapa, kita menggunakan gelar istimewa, menunjukkan sebuah hubungan istimewa. Ketika kita mengatakan di sorga, kita mengingat kekudusan dan kemuliaan Allah. Dia adalah Bapa kita, tetapi Bapa kita yang di sorga. Bahwa Allah adalah Bapa kita yang di sorga. Bukan sekedar berbicara mengenai lokasi atau tempat Allah berada. Karena Allah tidak terikat pada ruang dan waktu. Tetapi sorga di sini berbicara mengenai kemuliaan, keagungan, kekuasaan, dan kedaulatan Allah. Saat kita berdoa kepada Bapa yang di sorga, kita sadar bahwa kita berdoa kepada Allah yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Sehingga kita patut datang dengan sikap yang rendah hati, tunduk dan menghormati kemuliaan Allah. Hal ini kiranya membawa kita kepada sikap hati yang benar saat kita berdoa. Kita tidak boleh menganggap remeh hal berdoa. Tetapi kita berdoa dengan sikap hati yang sopan, segan terhadap kemuliaan Allah. Tetapi juga dengan hati yang berpengharapan. Seperti seorang anak datang kepada bapaknya. William Barclay memberikan komentar demikian. "Doa Bapa kami tidak mengajarkan kita untuk berdoa Bapakku. Tetapi mengajarkan kita berdoa Bapa kami." Sangat penting bahwa dalam doa Bapa kami, kata aku, saya, milikku tidak pernah muncul. Artinya bahwa Tuhan mau kita tidak egois di dalam doa-doa kita. Kemudian bagian berikut, dikuduskanlah namamu. Kita perlu tahu kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Allah yang kudus. Sehingga saat kita datang kepada Dia di dalam doa, kita perlu datang dengan sikap hati yang tunduk dan hormat kepada kekudusannya. Kembali saya mengutip dari William Barclay. Dalam budaya Ibrani, nama itu bukan hanya untuk panggilan kepada seseorang seperti Yohanes atau Yakobus atau apapun nama orang itu. Dalam budaya Ibrani, nama itu berarti hakikat, karakter, dan kepribadian dari seseorang. Sejauh yang dikenal dan dinyatakan kepada kita. Jadi nama itu berbicara lebih dari sekedar hanya untuk panggilan, tetapi itu memberikan makna, pesan, dan pengharapan dari orang itu. Kemudian,
Yesus melanjutkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini adalah sebuah doa dan permohonan yang didasarkan pada sikap hati yang beriman dan percaya kepada pekerjaan dan kehendak Allah yang penuh kasih dan hikmat bagi dunia itu. Warren Wiersbe memberikan komentar demikian, kita tidak berhak meminta apapun kepada Tuhan, kita tidak berhak meminta apapun kepada Tuhan hal-hal yang akan mencemarkan namanya, menghalangi pekerjaannya, atau kita tidak berhak meminta apapun dari Tuhan hal-hal yang akan mencemarkan namanya, menghalangi pekerjaan kerajaannya, atau mengganggu kehendaknya di bumi. Artinya bahwa doa kita harus sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kehidupan kita, bagi persekutuan, bagi gereja, dan bahkan bagi dunia ini. Dalam Alkitab, istilah kerajaan Allah ini memiliki makna yang penting. Christopher Morgan dari The Gospel Coalition menjelaskan demikian. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas umatnya dalam ciptaannya, didirikan melalui Mesiasnya dalam perjanjian baru yang sekarang hadir di dunia meskipun menunggu pemenuhannya pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kerajaan Allah adalah pusat dari kisah penebusan dalam Alkitab. Kerajaan Allah dalam Alkitab itu bisa berbicara mengenai tempat di mana Allah bertakhta. Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bisa juga mengenai keadaan di mana kuasa Allah yang menguasai, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kerajaan Allah juga merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri, Matius 4 ayat 12 sampai 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi saat kita membaca mengenai hal kerajaan sorga, perhatikan konteksnya. Itu yang menentukan makna atau arah kemana pemahaman kita mengenai hal kerajaan Allah itu sedang dibahas di sana. Bagian yang terakhir untuk pembahasan kita kali ini, saudara, bahwa tujuan doa adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Meminta dia untuk melaksanakan kehendaknya di bumi. Doa ini dimulai dengan hal kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Nama Tuhan, kerajaan Tuhan, dan kehendak Allah itu. Perhatikan apa menjadi fokus dari bagian pertama dalam doa Bapa kami ini. Yaitu berpusat kepada Allah, namamu, kerajaanmu, dan kehendakmu. Dan kiranya ini menjadi perenungan bagi kita untuk melihat dan mengevaluasi sikap hati dan kehidupan doa kita. Sehingga dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam pergumulan doa kita, mata kita tetap terarah kepada Kristus dengan sikap hati yang sejalan dengan kehendaknya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kami terbatas untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami lemah di dalam melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu kami berdoa Roh Kudus menolong, memberikan hikmat, kekuatan dari Allah sendiri, memampukan kami untuk kami boleh hidup dan berjalan di dalam ketaatan, dan kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu. Bantu dan berkati kami sepanjang waktu ini Tuhan, oleh kuat kuasa Roh-Mu, dan kiranya Tuhan Yesus kami selalu bergantung kepada kasih karunia-Mu dan memandang kepada wajah-Mu, berjalan di dalam pengharapan di dalam Engkau. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.